Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Rudi Doa, masih dalam seri pembelajaran seputar IT. Oke, pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir atau bagian terakhir dari proyek kita, aplikasi membuat buku induk siswa versi Excel, dan kita akan membuat seperti aplikasi desktop di komputer. Nah, pada bagian terakhir ini kita akan membuat yang pertama adalah hide menu pada login. Yang kedua, kita akan menonaktifkan tombol close atau tombol X pada user form. Yang ketiga, kita akan mengunci tab sheet. Yang keempat, kita akan mengaktifkan tombol keluar. Sekaligus kita akan membuat tombol simpan. Dan yang terakhir adalah kita akan membuat hide dan unhide workbook. Artinya kita akan menyembunyikan workbook ketika user form aktif, dan kebalikannya kita akan mengaktifkan workbook ketika user form tidak aktif. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai. Tapi tidak ada salahnya teman-teman semua mendukung channel ini dengan cara subscribe. Jangan lupa like apabila teman-teman suka, share dan komen apabila ada kritik dan saran. Mari kita bangun channel ini agar lebih bermanfaat khususnya bagi pendidikan Indonesia. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, kita akan membuat hide menu saat login. Nah, logiknya di sini kita akan menyembunyikan semua menu, yang tersisa hanya seperti yang tampil di layar ini. Yang tersisa hanya menu loginnya saja. Yang pertama, kita akan mengcopy dari pertemuan 7. Kita rubah menjadi pertemuan ke-8. Jangan lupa enable this content. Kita pergi ke tab developer, lalu ke Visual Basic, lalu kita klik 2 kali pada user form. Nah, kita akan menyembunyikan seluruh menu yang ada di samping kiri ini. Yang kita sisakan hanya menu login. Caranya yaitu kita klik kanan pada user form 1, lalu pilih view code. Kita cari di bagian user form aktif. User form aktif. Nah, di sini di paling bawah teman-teman. Di bagian paling bawah setelah ensub kita buat prosedur baru, kita beri nama hanya login. Nah, yang pertama kita hilangkan adalah ini frame yang warna putih. Ini kita beri nama frame 1. Selanjutnya kita kembali ke coding. Frame 11 titik visible false. Setelah kita buat, kita panggil di bagian user form aktif. Caranya call hanya login. Kita simpan, lalu kita coba jalankan. Nah, frame putih sudah hilang. Selanjutnya kita buat menu ini hilang semua. Klik kanan lagi. Kita lihat name-nya, ini label 7.
Setelah itu LBL home, input, database, dan setting. Jangan lupa kita save, kita coba jalankan. Sudah hilang menunya teman-teman. Nah selanjutnya kita akan membuat header ini full sampai memenuhi bagian kosong ini. Caranya kita lihat image 1, kita view code, image 1 titik width sama dengan user form 1 titik weight. Sudah teman-teman. Nah yang selanjutnya yaitu kita rubah tulisan aplikasi untuk siswa ini menjadi selamat datang. Kita lihat di sini LBL navbar. Ke view kode lagi, kita paste sama dengan rubah tulisan menjadi selamat datang di aplikasi buku Indo. Nah selanjutnya kita geser ke kiri. Kita lihat leftnya 132. Kalau kita coba 10, oke. Kita coba jalankan. Oh, kita rubah menjadi 10. Oke. Setelah itu kita buat titik auto site sama dengan true. Nah sudah teman-teman. Selanjutnya yang terakhir yaitu menggeser user form ini agar di tengah-tengah. Sekarang kita ukur dulu. User form ini adalah frame 1. Lihat leftnya 78, 18. Sekarang kita coba jalankan. Nah sudah sesuai teman-teman. Berarti kita geser ke kiri 18. Kita rubah ukuran kirinya menjadi 18. Kita balikan lagi ke semula 78. Mana nih? 78. Kita ke coding. Frame 1 titik left sama dengan 18. Kita simpan, kita jalankan. Nah sudah di tengah-tengah teman-teman. Kalau masih kurang silahkan dikurangi menjadi 12. Sudah. Jangan lupa kita simpan. Jadi saat pertama kali login yang tampilan awal adalah ini. Tapi timbul masalah seperti ini, kita jalankan. Kita simpan dulu, kita jalankan. Nah setelah berhasil login, masalahnya menunya tidak tampil, tidak seperti biasa. Nah caranya kita balikan lagi menunya saat loginnya berhasil. Di bagian klik 2 kali pada bagian login. Mana bagian login? Nah di sini. Tapi kita akan membuat
prosedur baru. Kita cari prosedur yang hanya login. Kita copy semua. Kita buat prosedur baru di bagian di bawah coding login. Prosedurnya kita beri nama normal. Kita paste di sini. Nah, kita rubah yang bagian false menjadi true. Kita rubah yang false, yang bernilai false menjadi true. Nah, bagian LBL navbar kita rubah menjadi pada defaultnya yaitu home. Mana? Ini home. Sudah. Nah, ini kita lihat leftnya yaitu mana leftnya 132. Pada bagian navbar left 10 kita rubah menjadi 132. LBL autosetnya biarkan, dan LBL frame satunya kita lihat defaultnya left 78. Kita simpan, coba kita jalankan. Admin, apakah menunya keluar? Ternyata tidak keluar. Kenapa? Kita belum panggil subnormal ini ke bagian coding login. Kita beri atau kita panggil di bagian yang berhasilnya. Apabila login sukses, kita buat call normal. Oke, kita simpan, kita jalankan. Admin. Nah, sudah muncul teman-teman menunya. Yang selanjutnya yaitu no tombol close. Artinya pada saat kita menekan tombol X di sini itu tidak diizinkan. Kita akan memaksa user agar keluar melalui tombol keluar yang sudah kita buat sendiri tanpa harus mengklik tombol X ini. Tapi untuk sekarang kalau kita tekan tombol X, user formnya akan keluar. Caranya kita klik kanan user form 1 di bagian paling bawah, atau kita pilih aja di sini, kita cari user form. Mana user form 1? User form pada bagian sebelah kanannya kita pilih close, query close. Nah, masukkan coding seperti ini yang sudah saya siapkan. Kita copy, kita paste di coding kita. Mana? Di sini, teman-teman. Nah, arti dari coding ini adalah apabila user tidak menekan tombol close, maka tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika user menekan tombol close atau tombol X, maka tampilkan pesan silahkan gunakan tombol logout. Kita simpan, kita jalankan. Sekarang saya tekan. Nah, tidak bisa. Silakan gunakan tombol logout. Seperti itu teman-teman, kita sudah berhasil membuat user tidak bisa menggunakan tombol X atau tombol close. Coding selanjutnya yaitu kunci tab sheet. Untuk mengunci tab sheet sebenarnya sangat mudah. Kita kembali ke
bagian sheet kita. Nah, kita klik menu file ya, kalau Excel 2010 ke atas kita ke Excel Option, lalu klik ke Advance. Kita cari bagian Show Sheet Tabs, kita hilangkan centangnya, klik OK, maka tidak tampil sheet 1 sheet 2 nya teman-teman. Jangan lupa kita simpan. Nah, untuk memunculkan pertama kali sheet user form atau sheet sheet database, kita ke bagian user form, klik kanan di bagian user form aktif, paling bawah di sini. Kita masukkan coding seperti ini, sheet. Karena sheet database itu sheet 1, maka pilih sheet 1, lalu select. Oke, jangan lupa simpan, kita jalankan. Nah, sheet 1 yang akan aktif. Oke, kembali ke codingan. Selesai teman-teman. Selanjutnya kita akan mengaktifkan tombol keluar. Nah, karena tombol X kita sudah kunci, maka untuk keluar kita gunakan tombol yang sudah kita buat. Kita akan memberikan name dulu seperti biasa, LBL keluar. Jangan lupa klik 2 kali. Terus coding yang sudah saya siapkan teman-teman. Kita paste. Nah, jika user menekan tombol X, maka akan ada pemberitahuan apakah Anda yakin, OK dan cancel. Ketika pilih cancel, maka balik lagi ke aplikasi. Tapi jika user menekan tombol OK, maka filenya tersimpan dan aplikasinya menutup. Sekarang kita save dulu. Kita panggil dari sini, terus kita coba jalankan. Nah, apakah Anda yakin? Kalau klik cancel, kita balik lagi ke aplikasi. Tapi kalau klik OK, aplikasinya menutup. Seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir, hide dan unhide workbook. Nah, ini yang paling seru karena aplikasi kita akan benar-benar kita jadikan menjadi aplikasi desktop. Kita akan menyembunyikan workbooknya. Jadi pertama kali tampil dan pada saat digunakan, sheet ini atau workbook ini akan kita sembunyikan dan yang tampil hanya bagian user formnya saja. Tapi ketika kita mengklik tombol ini, nah kita kembali lagi ke bagian sheet. Caranya di bagian workbook, di sini kita klik view code, lalu kita pilih workbook, terus kita pilih workbook open, kita pilih workbook titik visible atau application titik workbook titik visible. Kalau tidak ada, langsung di visible sama dengan true, sama dengan false. Yang kita tampilkan adalah user form 1 show. Nah, kita tambah coding sedikit pada bagian buka database. Nah, buka database ini adalah logiknya kita menyembunyikan user form, tapi kita menampilkan sheet atau workbook. Jadi kita berikan coding lawan dari yang ada di workbook tadi. Application visible kita rubah menjadi true. Seperti itu. Jangan lupa kita simpan. Sekarang kita coba jalankan. Kita keluar dulu. Kita coba jalankan aplikasi akhir dari project kita.
Klik 2 kali, apakah tampil pertama kali. Sudah berhasil teman-teman, tampil pertama kali dan workbooknya sudah tidak terlihat. Kita coba login, admin. Nah, sudah berjalan teman-teman. Selanjutnya coba kita buka database dan terlihat database-nya, sheet-nya juga terlihat, tapi user form-nya tidak terlihat. Sekarang kita buka user form. Nah, timbul masalah lagi. Workbook-nya ketika kita klik buka user form tidak tertutup. Caranya kita login dulu. Kita perbaiki di bagian coding ini. Assign makro, kita ke bagian tampil, kita pilih edit. Nah, di bagian sini kita berikan coding yang sama pada workbook. Mana tampil ini? Kita paste aja sama dengan, dan kita simpan. Oke, kita klik. Nah, user formnya tampil dan workbooknya sudah hilang. Kita akan demokan lagi. Oke, aplikasi kita sudah selesai teman-teman, 100%. Di sini ada menu home, ada input data, ada database, ada setting. Nah, yang pertama kita akan coba masukkan data. Nama sekolah SMA plus Doa Al Islami. Status sekolah swasta NPSN 20615688. Kepala sekolah Ahmad Subai, PD.MM. Sekarang kita input data input sekolah berhasil. Nah, sekarang kita cek di bagian home apakah sudah berubah. Sudah berubah teman-teman. Selanjutnya input data. Kita input data, misalnya nama Rudi Doa atau Sukpi, nisennya 321123, tempat lahirnya Serang, tanggalnya 5 April tahun 2001, jenis kelamin laki-laki, agamanya Islam, status keluarga kandung anak pertama. Kita pilih fotonya, misalnya ini fotonya, kita oke, lalu kita next. Tahun lahirnya misalnya 1999, klik submit. Data siswa berhasil. Oke, setelah input data siswa tadi, kita ke menu bagian terakhir yaitu menu database, dan data siswa tersebut pasti sudah masuk ke sini. Lalu klik pencarian. Setelah klik pencarian, datanya ketemu. Begitu juga patch fotonya. Terakhir adalah kita cetak. Pastikan printer dalam keadaan aktif. Oke, kita buat dokumen PDF. Kita kasih nama Sukpi, klik save, dan dokumennya sudah jadi. Sekarang tinggal kita buka. Nah, inilah hasil akhir dari dokumen yang aplikasi yang kita buat. Silahkan dikembangkan sendiri teman-teman. Mudah-mudahan ilmu kita sama-sama bermanfaat. Kurang lebihnya terima kasih yang sudah mengikuti dari bagian 1 sampai bagian akhir. Yang terakhir, jangan lupa bahagia, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.